wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ayu Indonesia, absen 35 dari kelas 10 AKL 2. Video ini saya buat sebagai proyek asesmen saya yang dibimbing oleh Pak Imam Santosa sebagai tugas mengidentifikasi peristiwa hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sanksi bagi yang melanggar. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum tercipta guna mewujudkan ketentraman dan keadilan apabila terjadi dalam aktivitas masyarakat, justru sebaliknya. Maka hukum hadir untuk mengetahui apa yang salah dan di mana letak kesalahannya. Fungsi hukum menurut Surjono Sukanto adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial. Adapun yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial adalah suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum atau tata tertib hukum yang berlaku. Hukum dapat berlaku apabila masyarakat menaati hukum dan sadar akan hukum. Ketaatan hukum merupakan ketaatan yang dimulai dari kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum berupa keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum. Orang yang mengalami dan merasakan keyakinan bahwa suatu perbuatan yang konkret harus dilaksanakan atau tidak sama sekali. Berikut adalah video mengidentifikasi peristiwa hukum yang ada di keluarga, sekolah, masyarakat, dan bela negara. Memberi kasih sayang antar keluarga bisa dianggap sebagai contoh positif hukum dalam konteks norma sosial atau moral dalam kerangka hukum keluarga. Kasih sayang antar keluarga dapat tercermin dalam kewajiban hukum tertentu, seperti dalam hukum perwalian, kewajiban nafkah, atau hak keluarga yang diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri serta orang tua terhadap anak. Pelanggaran hukum di lingkup keluarga. Seorang suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya melanggar hak asasi manusia dan mengancam keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini bisa dilaporkan ke polisi berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan dilaporkan. Fasilitas yang diberikan kepada murid di sekolah seperti buku, meja, kursi, dan akses ke fasilitas pendidikan lainnya termasuk dalam kategori positif hukum jika didasarkan pada aturan atau kebijakan yang diatur oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan yang layak. Dalam berita tersebut, seorang siswa SD menjadi korban perundungan hingga meninggal. Bullying bertentangan dengan nilai-nilai keadilan serta norma sosial yang berlaku. Bullying melanggar hak individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan menghormati martabatnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, tindak kekerasan fisik atau psikologis yang terjadi sebagai bagian dari bullying bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal-pasal tertentu dalam KUHP. Misalnya pasal 351 tentang penganiayaan. Contoh peristiwa hukum positif di lingkungan masyarakat adalah gotong royong. Warga desa bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitar dengan melibatkan pemerintah setempat dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh peristiwa hukum negatif di lingkup masyarakat adalah pencemaran lingkungan oleh industri. Sebuah pabrik di lingkungan perumahan mencemari sungai yang menyebabkan kerugian bagi warga setempat, seperti berkurangnya kualitas air yang digunakan untuk konsumsi. Contoh peristiwa hukum positif di lingkup bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya dalam pasal 28I ayat 2, disebutkan bahwa hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Pencoblosan merupakan bagian dari hukum positif karena diatur oleh peraturan yang berlaku di Indonesia yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh warga negara. Peristiwa hukum negatif yang ada dalam lingkup bela negara salah satunya adalah korupsi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara spesifik mengatur tentang definisi dan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi, baik itu berupa suap, penyalahgunaan jabatan atau tindak pidana korupsi lainnya. Korupsi termasuk dalam negatif hukum karena merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Tindakan tertentu atau perbuatan yang dianggap merugikan, tidak adil, atau bertentangan dengan kepentingan umum.